Ini di belakang adalah sirkuitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Harumin viewers, welcome back again in Harumin Podcast with me Siti Arfia. So before going on to the podcast, I have a questions. Do you know what is ITDC or Indonesia Tourism Development Corporation? Yeah, ITDC is a state-owned enterprise engaged in the development and management of tourism. Currently, ITDC has the right to manage the Nusa Dua area in Bali and Mandalika in Lombok. Mandalika, an area on the island of Lombok, has natural beauty. Mandalika is known for its beautiful beaches and sea tourism because the area is right facing in the Indian Ocean. Mandalika also has a very famous icon. What is that? I think you know? Yes. Mandalika International Circuit. So today I'm very happy because I have a special guest. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Komisaris ITDC, Bapak Haji Irzani, MPD MSI. Oke, sahabat Harumin TV, langsung saja ikuti wawancara kami bersama beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dalam berkhidmat terus dimudahkan dan kita semoga sehat. Alhamdulillah. Kapan Pak tiba dari Lombok? Sampai di sini tadi siang. Kebetulan diajak sama Ustaz Wahyu melihat tanah wakaf untuk mendirikan pondok pesantren dan alhamdulillah sangat bergembira bisa ketemu di Harumin TV di tempat ini sejuk sekali ya, alhamdulillah. Gimana Pak perjalanannya dari Lombok sampai ke sini? Lancar Pak? Karena untuk perjuangan jadi sangat menyenangkan ya. Alhamdulillah. Dan kita fokus menebar pesan-pesan kebaikan sebagaimana dipesankan oleh Tuan Guru Bajang. Kemudian sampai di tempat ini jadi lelah itu terasa hilang. Baik Pak, berbicara soal jabatan Bapak Komisaris ITDC, nah bisa Pak ceritain gimana awal mulanya menjadi Komisaris ITDC? Ya, terima kasih sahabat Harumin TV. 2020 ya. Alhamdulillah mungkin karena ya Allah memberi amanah yang relatif tidak ringan menjadi komisaris BUMN, anak yang lahir dan dibesarkan dari pondok pesantren ya, kemudian menjadi guru, pernah menjadi dosen di UIN Mataram ya, dosen tetap PNS kurang lebih 18 tahun, kemudian resign berjuang di NWDI ya, kemudian sejak Februari 2020 negara beri amanah kepada saya menjadi komisaris TDC. Jadi komisaris TDC ini ya tidak pernah punya cita-cita, tapi ini karena hanya amanah dari negara ditunjuk oleh Menteri BUMN, saya berusaha laksanakan dengan sebaik. Insya Allah anak dari pesantren pun bisa mengambil bagian menjadi ikut menjadi bagian atau di BUMN yang menjadi komisaris. Sahabat Harumin TV, saya punya keyakinan jika terus menerus meningkatkan kapasitasnya, apapun amanah diberikan, insya Allah bisa. Berarti ini bukan cita-cita dari kecil ya Pak ya? Kalau cita-cita dari kecil ingin menjadi guru, ya, menjadi guru, punya pondok pesantren, ya, pernah ingin menjadi kiai, jadi ustaz, tapi karena kecenderungan saya kesukaannya di matematik, jadi selesai dari madrasah saya langsung kuliah ambil jurusan matematik dan terakhir di Gajah Mada ya.
Baik Pak, lalu apa aja sih program-program yang dirancang oleh ITDC ini Pak? Sejak masuk di ITDC yang menjadi komisaris, jadi kan ITDC ini adalah visi besarnya itu adalah membangun destinasi pariwisata kelas dunia yang sudah berhasil dan diakui oleh dunia itu sekarang ini adalah di Nusa Dua, karena yang dikelola pertama kali ITDC itu adalah di Nusa Dua Bali, dan terbukti sejak kelahirannya tahun 71 dulu namanya BTDC, kemudian sekarang menjadi ITDC. Kenapa dulu BTDC? Karena pool dia hanya ngelola Bali 350 hektar di Nusa Dua, itulah menjadi kawasan favorit turis mancanegara ya, dan dia menjadi kawasan paling nyaman, kawasan paling ini, jadi akhirnya itu mengantarkan BTDC sukses dan sekarang menjadi ITDC yang dikelola seluruh kawasan Indonesia. Jadi kawasan yang kedua itu setelah di Nusa Dua berhasil, itu di Mandalika yang sekarang terkenal menjadi sirkuit internasional. Yang ketiga nanti kemudian ngurus di Tanah Mori yang sekarang sedang progres lah infrastrukturnya, dan tahun 2023 ini dia menjadi tuan rumah ASEAN Summit, insya Allah bulan Maret. Insya Allah bulan Maret ya Pak? Pesertanya ya event-event internasional di Nusa Dua, di Mandalika, dan di Tanah Mori. Berarti di tahun 2023 ini ITDC mengadakan event untuk tadi apa ya, di bulan Maret nanti ya? 2023 event-event internasional banyak sekali. Yang event tetap itu di sirkuit Mandalika, yaitu World Superbike. World Superbike ini setiap tahun. Tahun ini minggu depan mungkin ya, tanggal 3 sampai 5 Maret itu World Superbike ya. Kemudian di bulan Oktober nanti MotoGP, itu juga tahun kedua. Kalau Superbike tahun ketiga ya. MotoGP tahun kedua bulan Oktober. Nah, ASEAN Summit ini tahun pertama ya, di kawasan baru di Tanah Mori, namanya di Golomori ya, di NTT, di Labuan Bajo. Jadi memang ITDC ini hadir dan memang ditugaskan oleh negara untuk menjadi tuan rumah event-event internasional. Ya, atas keberhasilan di Nusa Dua, kemudian nanti geser ke Deo Mandalika, kemudian di Tanah Mori, dan berikutnya akan ada penugasan-penugasan negara yang di kawasan-kawasan yang berbeda, karena dia menjadi membangun kawasan pariwisata kelas dunia. Lalu apa yang salah satu cara yang dilakukan oleh ITDC untuk mempromosikan pariwisata? Yang paling pokok sih tetap membangun jejaring dengan seluruh insan media ya, apalagi yang sekarang ini kan banyak sekali perkembangan, jadi semua elemen ada dibangun kolaborasi bahwa pariwisata ini adalah milik kita bersama, dan ITDC tidak cukup dengan dirinya sendiri. Jadi seluruh elemen jurnalis, seluruh elemen media diajak join kerjasama. Salah satu contoh ya, di event MotoGP tidak hanya jurnalis nasional, tapi jurnalis internasional. Bahkan kalau catatan pemberitaannya di MotoGP tahun 2022 itu yang kemarin, itu hampir lebih dari 2,5 miliar penduduk dunia itu menonton di sirkuit Mandalika. Itu salah satu, dan ini terus menerus oleh ITDC terus dipertahankan. Cuma memang kondisi dunia sekarang ini dialami pandemi COVID-19 dan lain sebagainya, tetapi kami di ITDC sebagaimana laporan manajemen, kita harus cepat tanggap ya, lakukan perubahan yang cepat. Makanya di tahun 2023 ini slogannya ITDC adalah melompat lebih tinggi. Jadi perubahannya ingin dia melakukan lompatan-lompatan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti kan banyak objek wisata yang dikelola oleh ITDC ini ya Pak ya. Nah, mana tempat yang paling menarik menurut Bapak?
Eh, Kalau ITDC karena tugasnya mengembangkan kawasan, sehingga ingin diciptakan seluruhnya semenarik mungkin ya oleh para tamu, karena yang menilai baik, menarik dan tidaknya kan para tamu. Jadi ITDC sebagai badan usaha milik negara yang akan menjaga, menciptakan, makanya mengkreat destinasi kelas dunia. Yang paling pertama sih yang menjadi contoh itu di Nusa Dua. Jadi siapapun yang datang ke Nusa Dua itu merasa nyaman, ya. Kemudian aman, kemudian ya menjadi pilihan terbaik. Nah, destinasi yang baru-baru yang akan diciptakan itu, yang akan dibentuk itu, dia minimal sama dengan Nusa Dua, bila perlu lebih baik dari itu. Program jangka panjangnya, ya. Misalnya membangun The Mandalika itu menghadirkan hotel-hotel bintang 5 dengan kawasan yang sangat aman. Begitu juga di Tanah Moling, ya, di Labuan Bajo. Dan ini on progress. Sebenarnya diharapkan berjalan dan menjadi kawasan yang paling favorit dikunjungi oleh turis mancanegara. Itu mungkin yang menjadi salah satu prioritas utama ITDC itu, karena dia jasa, jadi pelayanan yang paling diutamakan supaya tamu tidak banyak komplain, ya. Siapapun yang datang, ya, terutama tamu mancanegara, tapi tidak kurang juga tamu dalam negeri itu, dia harus nyaman, aman, dan merasa terlayani dengan maksimal di kawasan destinasi yang diciptakan oleh ITDC. Baik Pak, lalu terakhir Pak, kemarin kan sempat viral ya Pak ya, yang MotoGP di sirkuit Mandalika itu. Nah, apa sih Pak kesan mereka gitu ketika menonton atau mengikuti pertandingan di sirkuit Mandalika itu, kan untuk pertama kalinya ya Pak ya? Nah, itu apresiasi yang luar biasa, terutama oleh Dorna, ya, sebagai pemilik event, ya, debut MotoGP itu, ya. Jadi walaupun sirkuit baru, ya, tidak hanya Dorna yang sangat senang, tapi hampir seluruh pembalap itu, ya, para rider itu merasa happy banget, ya. Malah ada yang ingin mau menambah waktu stay, ya, ingin berlama-lama di Lombok, ingin berlama-lama di kawasan sirkuit, karena mereka merasa cepat adaptasinya dengan warga sekitar. Kemudian sirkuit ini juga dia merasa tertantang, senang, ya. Makanya ya alhamdulillah itulah yang kita pertahankan oleh ITDC. Kita ingin menjaga apresiasi itu dan terus kita meningkatkan pelayanan. Dan lokasinya pun dekat dengan laut ya Pak ya? Kalau penilaian negara-negara luar, ini sirkuit yang paling indah. Kenapa? Karena dia dekat dengan pantai, ya. Kemudian sirkuit yang relatif menantang tetapi asik, dan lagi-lagi memang tugas kami di ITDC itu memang menjaga itu memang tidak mudah, dan ini terus-menerus insan ITDC, masyarakat dan seluruh keluarga besar ITDC betul-betul menjaga amanah negara ini. Kemudian kita tunjukkan bahwa kalaupun kita negara yang belum terlalu hebat, tetapi kita bisa menciptakan hal-hal hebat dibanding negara. Nah, ITDC punya komitmen untuk yang ini. Makanya saya sampaikan kepada publik, terutama kaum santri, ayo, Islam mengajarkan kita bahwa dimanapun kita berada, kita harus memberi yang terbaik. Dimanapun kita diamanahkan, kita harus jadi yang terbaik. Dan salah satu saya tunjukkan, kita hidup dan besar dari pondok pesantren, tapi kita juga bisa beradaptasi dengan cepat dan kita bisa bekerja sama dengan seluruh insan sport, ya. Kemudian bisa juga segera berkolaborasi dengan seluruh orang.
Salah satunya menghadirkan pariwisata dalam tidak dalam makna negatif ya. Selama ini kan pariwisata mungkin konotasinya konotasinya negatif, tetapi di NTB, di Lombok, Bapak Tuan Guru Bajang pada saat menjadi gubernur itu beliaulah yang pertama kali melonseng pariwisata halal. Nah, di Mandalika sampai saat ini dijaga itu. Muslim friendly, artinya setiap pengunjung itu merasa nyaman, seluruh kebutuhannya bisa terpenuhi. Misalnya kalau mau beribadah di seluruh kawasan pariwisata itu sudah tersedia. Mencari makanan-makanan halal di seluruh kawasan pariwisata itu sangat tersedia dengan mudah. Nah, itu membuat para pengunjung menjadi nyaman, aman, dan tidak ragu-ragu untuk beraktivitas di kawasan pariwisata. Baik Ustadz, terakhir apa harapan untuk ITDC ke depannya? Ya, sahabat Haramain TV, harapan kita kepada ITDC untuk jangka panjang. ITDC ini dihadirkan, dilahirkan, dan diharapkan oleh negara untuk memberi kontribusi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, dan dia menjadi mengcreate atau menciptakan destinasi pariwisata berkelas, pariwisata kelas dunia, lebih dari kawasan Nusa Dua, misalnya di De Mandalika, kemudian di De Tanah Mori. Kemudian yang terakhir, harapan kepada kaum santri, sahabat Haramain TV, bahwa sebagai santri kita bisa berbuat sebaik-baiknya dimanapun kita diamanahkan, dan kita tunjukkan bahwa santri juga bisa diamanahkan pada tempat-tempat yang tidak biasa. Insya Allah semangat santri terus-menerus menebar pesan kebaikan, pesan kedamaian untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih. Well, Haramain viewers, I think that's all from our podcast. I hope you enjoy this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay. Well, I'm Siti Arfia. Thank you for your nice attention. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.